Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi insya'iatal hasanah tamkuha wa kholiqin nasi bi khuluqin hasanin. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek sedaya jamaah salat maghrib wonten ing Masjid Cokro Aminoto. Puji syukur monggo kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Minimal kanthi lisan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ugi kanthi lisan kita insyaallah sampun menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perbuatan alhamdulillah kita terapkan dalam perbuatan. Nggih menika dengan ketaatan kita melaksanakan serangkaian kewajiban kita, yaitu termasuk sholat. Dalam hal ini tadi kita menyelenggarakan sholat maghrib dengan berjamaah. Ini adalah bukti ketaatan kita, bukti terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Islam itu dibangun itu tidak hanya ucapan, tapi dengan setelah kita yakini dengan kolbu kita, hati kita wujudkan dalam ucapan, lalu kita buktikan dengan amalan perbuatan. Sholawat salam mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi taslima ila akhirih. Bahwa saat temene para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir beberapa penjelasan, salamnya malaikat itu adalah memberikan penghormatan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita diperintah, wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kita mendoakan keselamatan. Dalam hal ini kita insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kalau wingi kawula menek mboten salah badhe mengaturi tema Islam yang membahagiakan. Tapi saderengipun menika kawula badhe memberikan pendahuluan bahwa memang dakwah Islam ini sangat perlu Bapak Ibu. Amargi kalau kita itu tidak mendakwahkan Islam ini, nanti besok lusa kita tidak tahu apakah Islam ini masih berada dalam kita sendiri atau mungkin bahkan di wilayah atau tempat kita. Kalau dalam kaidah fikih itu bahwa Islam itu tidak akan lenyap dari muka bumi, tapi bisa lenyap dari suatu tempat. Ini kathah contoh-contoh. Misalnya dulu di Singapura, dulu awal-awal di sana di daerah Melayu itu mayoritas dulu adalah Islam. Tapi karena bergesernya waktu, karena ekspansi dari warga lain berdatangan, sehingga akhirnya di sana
menjadi minoritas. Termasuk dulu di Spanyol, kota Cordoba itu intinya dulu menurut sejarah lho wong kula nggih mboten kertos nggih, namung membaca-baca nggih. Itu intinya dulu mayoritas Islam. Berhubung diberikan cobaan sehingga lama-kelamaan akhirnya sekarang Islam itu menjadi minoritas. Lah kalau kita jadi minoritas biasanya niku kita kurang bebas dalam melaksanakan dakwah karena orang yang mayoritas memberikan regulasi, aturan-aturan yang mungkin bisa mengikat, mengkerdilkan yang minoritas. Ini biasanya demikian karena kenyataan-kenyataan banyak di dunia mangkatan. Tapi yang jelas kalau agama Islam itu adalah milik Allah yang akan diselamatkan dan akan memberikan keselamatan, maka Allah yang menjaga. Tapi kalau kita itu tidak bisa menjaga, merawat, ya pada suatu tempat, pada suatu saat bisa hilang. Karena Islam itu masuk ke sanubari kita itu adalah sebagai hidayah. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Nah ini perlu kita syukuri dan kita perlu mendakwahkan Islam itu sendiri. Mila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak usah melihat siapa yang membicarakan. Nah dalam kata para mufasir, para pendahulu, para orang bijak, dalam hal ini adalah bijak yang orang mukmin itu mengatakan bahwa kungdur makola wala tangdur makola. Perhatikanlah apa yang disampaikan, wala tangdur makola. Tapi ojo melihat apa yang atau siapa yang menyampaikan. Ini adalah kata-kata bijak. Ini sekalipun bukan hadis, tapi ini kata-kata bijak bisa kita ambil hujah atau ambil minimal menjadi catatan kita bahwa untuk menyemangati diri kita. Gitu. Dalam hal dakwah ini Allah memberikan petunjuk di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dzalaha sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah teman-teman atau saudara-saudara atau keluargamu kepada rabbika bil hikmah, jalan menuju Tuhanmu, jalan menuju Allah dengan hikmah, dengan baik, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang baik. Tapi dalam hal ini adalah minimal keluarga kita yang sudah masuk Islam, karena kalau kita mendakwahkan, mengajak kepada orang yang sudah mempunyai agama, ini nanti dianggap tidak toleran. Minimal kita yang sudah diberikan hidayah Islam itu tetap kita ingatkan. Karena nek ora diingatkan, setan itu menggoda terus-menerus. Di dalam surat Ar-Ra'd itu kalau ayat 40 itu bahwa setan sudah bersaksi ketika dikeluarkan dari surga itu ya taat kepada Allah, keluar tapi bersaksi bahwa demi kebesaranmu ya Allah, saya akan menggoda semua manusia, linas ila, kecuali orang yang betul-betul man ibadi mukhlasin, maaf. Jadi kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kalau wau. Maka kalau selalu kita tidak ingatkan, maka bisa jadi nanti lupa dengan pergeseran waktu, dengan pergeseran zaman, dengan pergeseran ilmu, pengaruh-pengaruh dari luar maupun dari dalam, sehingga iman kita itu bisa berkurang. Maka kata Nabi, al imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman seseorang itu akan bisa berkurang juga akan bisa berkembang. Ketika kita begini misalnya bertemu dengan majelis-majelis yang mulia dalam pembahasan keagamaan kita, kemungkinan ya kita bertambah. Tapi ketika nanti kita di luar ini yang lingkungan atau situasinya mungkin tidak membahas terkait dengan keyakinan atau ketakwaan kita kepada Allah, mungkin bisa berkurang. Maka
istiqomah atau dawam kalau istilahnya Pak Subaghi almarhum. Nun saya ini menyinggung Pak Beghi, dulu saya itu tahun 91 di sini ruangan ini Bapak Ibu. Mungkin yang masih itu Mas dulu siapa ya, Pak Tri sudah ada di sini, Mas Samang udah enggak ya? 91 itu dari Syarikat Islam itu mengadakan pengkaderan pemuda. Nah, saya salah satunya yang ikut karena saya menjadi binaan Pak Subaghi saat itu ngaji tafsir. Beliau ngaji tafsir, rujukannya ada tafsir Al-Azhar, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain. Saya mengikuti beliau itu selama sejak 91 sampai kemarin beliau sakit itu. Pas di sini dulu di ruangan kelas. Dulu sekolahan ya Pak. Iya ya Mas Kasih ya. Tadi dulu saya ada Mas Huda itu, terus Pak Mubaas, almarhum Pak Wahyudi, terus Pak Yang Kauman itu siapa itu? Dulu memberikan pelajaran terkait dengan artinya ya wong Syarikat Islam itu kan, maaf ini barangkali nanti salah saya diingatkan bahwa Pak Hos Cokro Aminoto itu sebelum jauh kemerdekaan negara Indonesia ono wis berjuang. Ya sudah berjuang untuk melawan penjajah. Terbukti tahun 1905 kalau nggak salah 16 Oktober itu memproklamirkan zaman Belanda wis toh nyowo berani memproklamirkan mendirikan Syarikat Islam yang di dalamnya dulu diawali dengan Syarikat Dagang Islam. Itu syarikat dagang tapi beliau berdakwah dagang sambil berusaha sambil mendakwahkan agama. Nah ini maaf saya ingat kalau di sini itu dulu diajar oleh beberapa sesepuh itu terkait dengan matan atau keyakinan kita beragama. Nah ini saya masih membekas, dulu gedungnya tidak semewah ini Bapak Ibu. Nggih sing Mas Amang dulu mungkin ya asli sini nggih, saya kan pendatang nggih nek boleh dereng tepang kawula niku aslinipun Kebak Keramat Karanganyar Surakarta, terus kerja di Batang sejak tahun 88. Alhamdulillah yes beranak berkeluarga dengan Piai Batang dan alhamdulillah menjadi warga Batang. Dan ini nyinggung terkait dengan keyakinan kita, memang keistiqomahan dalam mendakwahkan Islam itu penting. Karena pada suatu saat kita itu tidak yakin betul, itu kena goncangan, kena itu tetap goyang. Maka tadi kenapa kok para tokoh-tokoh, saya salutnya zaman segitu ya Pak Cokro bahwa tahun 1908 itu sudah mendirikan organisasi besar, artinya saat itu. Terus disusul Pak Kiai Ahmad Dahlan tahun 1911 dengan nama Muhammadiyah. Terus berkembang lagi tahun 1914 itu Al-Irsyad dalam catatan sejarah. Terus berkembang lagi Nahdlatul Ulama tahun 1926. Nah, ini adalah para tokoh dahulu Indonesia rungono para pendahulu kita yang berjuang menegakkan agama Islam ini sudah ada. Nah, ini mudah-mudahan menjadi amal beliau dan mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak di surganya Allah kelak di kemudian hari. Dan kita sebagai penerus ini ojo enak kapi enak, karena memperjuangkan akidah ini kadang ada kalanya dengan jihadu fisabilillah, artinya dengan sungguh-sungguh. Maka di dalam surat At-Taubah 41 itu ketika rame-ramenya berjihad mempertahankan agama Islam dulu, ketika Nabi itu dibekali dengan ingfiru khifafan wasikola wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berangkatlah kamu untuk berjihad menegakkan agama Allah itu dengan baik rasanya lapang atau berat. Dalam kondisi lapang maupun berat kita tetap jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, menegakkan ajaran Allah, melaksanakan amal ibadahnya dengan apa? Bi amwalikum wa anfusakum,
dengan harta bendamu dan jiwa ragamu. Jadi Allah sudah bijaksana, adil. Berjuang di muka dengan Allah itu mboten kok sing misalnya nun sewu sing ora kagungan harta benda tidak boleh berjuang enggak. Sing saged ngangge harta benda silahkan bi amwalikum. Sing ora iso urung dikei rezeki untuk berdakwah berjuang ya dengan angfus jiwa raga, dengan mendatangi pengajian majelis ilmu, dengan apalah pemikiran, membantu pemikiran dan sebagainya, tenaga. Ini yang saya rasakan di kampung saya itu saat ini wong kerja bakti niku ngresiki kampunge dhewe susah. Bahkan nek udan niku nggih niki maaf ora kok ora, tapi ini karena degradasi moralnya sudah berkurang. Nek udan iki malah sampah iki mbuh kondalan ngendi ora ngerti malah mlebu kabeh mrono. Padahal hubul waton kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa itu? Anadzafatu minal iman. Itu kata-kata bijak, nggih. Tapi karena mungkin itu kecil, tidak diperhatikan sehingga padahal itu jihad bi angfusikum, jihad dengan jiwa raga. Membersihkan lingkungan, bantu tolong menolong, kerja bakti demi kemaslahatan masyarakat itu termasuk bagian dari bi angfusikum, jihad dengan jiwa raga. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu tadi berjihad, menegakkan agama, melaksanakan amal soleh sesuai dengan kemampuan, dalam rasanya berat. Nek wong seneng itu ibadah wajar, tapi ketika kita susah, ada cobaan dan sebagainya misalnya, ndelah kok ijek ono musibah, kok ono misalnya sholat atau dia ono musibah, ndelah rezekine pas-pasan, harus ono sedulur sing harus di inilah. Ini nanti dikolaborasikan mana yang kira-kira lebih utama. Nah ini adalah yang namanya ingfiru khifafan wasikola, baik ringan maupun berat tadi. Nah inilah maka perlunya kita tetap istiqomah mendakwahkan Islam tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mendakwahkan Islam dengan mengajak saudara kita untuk tetap konsisten melaksanakan ibadah yang baik sesuai dengan kemampuan. Terus apabila ada hal-hal yang perlu diperdebatkan, wajilat atau diperdebatkan, ya kita dengan debat yang bijaksana. Terus inna rabbaka huwa a'lamu biman dhallah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui siapa yang zalim dan siapa yang taat. Nah ini tadi kita dalam pantauan CCTV-nya Allah. Manusia sekarang bisa membuat CCTV segini seruangan, bisa melihat. Tapi Allah lebih, CCTV-nya Allah lebih dahsyat dan lebih luas. Allah Maha Sami, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ini adalah awalan untuk memberikan semangat pada kita semua supaya tidak ada kita malas di dalam kita mendakwahkan agama Allah ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu pun Allah akan berikan balasan yang baik terhadap siapa-siapa yang memberikan atau menegakkan ajarannya itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini saya akan memberikan membahas bersama-sama, bukan kami berniat untuk menggurui, tidak. Kita sama-sama untuk mendakwahkan agama Allah ini. Ada kajian mungkin karena sekarang niki nek mboten diniati nggih. Niki saiki medsos, HP itu mau apa saja bisa. Pelajaran agama. Saat niki buku apa saja ada. Sing ora iso maca kitab gundul ya saiki terjemahannya ada. Misalnya Mustasar Bukhari misalnya. Itu kan aslinya kan berbahasa Arab, terus pegon itu kalau nggak salah ada 3.500 lebih hadis, tapi sekarang sudah diringkas dalam ringkasan Sahih Bukhari. Demikian pula yang dari sanad-sanad lain atau perawi-perawi lain. Nah ini kita tidak bisa menjaga majelis kayak gini, ini kadang-kadang ya nanti kosong. Maka Nabi itu pesan juga, pada suatu zaman nanti itu akan ada degradasi moral, degradasi iman.
Maka Nabi menyampaikan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu dari Rawahul Muslim dari Abu Hurairah bahwa wa man salaka tariqan sing sapa wonge menempuh tariqan itu jalan yaltamisu bihi di dalamnya itu adalah untuk mencari ilman sahalallahu Allah akan melapangkan dan bihi di dalam orang-orang yang ada di majelis itu adalah thoriqon ilal jannah, akan menempuh mendekatkan jalan menuju surga. Lah awake dhewe niki Bapak Ibu ini dengan mendasari ketaatan Rasul ini, maka sekalipun wis iso lewat medsos, iso buka buku dhewe, iso lewat TV, tapi kita mengamanati Nabi ini, ketaatan kita kepada Nabi untuk mendatangi majelis ilmu di tempat-tempat yang sudah tersedia, ini adalah bagian dari arah untuk menuju ke surga. Ini adalah dari ngendikanipun Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap dawam, mudah-mudahan tetap jalan terus dan sampai nanti karena sejak awal ini sudah dimulai untuk kegiatan-kegiatan yang dulu untuk pengkaderan syarikat Islam itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini, karena ini tempat Masjid Cokro Aminoto yang notabene adalah syarikat Islam, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk berorganisasi. Karena organisasi itu penting, itu diperintah oleh Allah di dalam surat As-Saff. Dalam surat As-Saff ayat 4 itu Gusti Allah ngendika, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa innallaha yuhibbul ladzina, sak temene Gusti Allah kuwi menyukai orang-orang yuqatiluna, orang-orang yang berjuang fi sabilillah di jalan Allah, shaffan dengan soft, dengan rapi. Sofan itu, maka para imam itu kalau mau sholat itu menghadap makmum. Ada yang memakai istahu, ada yang memakai sawu sufufakum fa'inatas fiatas sufufi min tamami sholah, rapatkan sop, luruskan sop. Karena rapinya sop itu adalah menunjukkan sahnya sholat. Itu ada sholat diatur. Lah apalagi ini ngendikanipun Gusti Allah, dakwah ya perlu berorganisasi, berjamaah itu perlu, karena Gusti Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu dengan rapi, dengan berjamaah. Bagaimana? Sebagaimana ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana bangunan yang kokoh dan yang kuat. Maka nun sewu, saya mengajak kepada Bapak Ibu, jangan ragu misalnya kok untuk masuk organisasi syarikat Islam. Saya berani menyampaikan ini karena ini adalah Masjid Cokro Aminoto yang notabene adalah masjid pendiri dari kiai besar yang saat itu toh nyowo, urung merdeka wis wani mendakwahkan Islam kok. Apalagi kalau kita sekarang tidak semangat, nanti tidak mempunyai nilai-nilai waris dari para pendahulu. Nun sewu ketuane SI Pak Tri nggih. Pak Tri, sekretarisnya sinten Mas? Pak Amir. Pak Amir sering kesini enggak? Sering, nggih. Nah ini monggo jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Ini dilindungi negara. Ada SK Presiden Bapak Pak Cokro Aminoto sebagai pahlawan nasional, sebagaimana tokoh-tokoh lain seperti Pak Ki Bagus Mangunkusumo, terus Rajiman Widioningrat, ada lagi Ahmad Dahlan, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu diakui negara. Jangan takut-takut kita menjalankan dakwah Islam ini, karena SI ya bukan agama, Muhammadiyah ya bukan agama, Al-Irsyad ya bukan agama, NU ya bukan agama. Itu adalah sebuah lembaga organisasi untuk
bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam supaya terwujud masyarakat Islami yang betul-betul. Kalau SI malah lebih luas lagi tujuannya, membentuk, menciptakan dinul Islam yang seluas-luasnya di dunia, malah tujuannya mulia sekali beliau. Tapi penerusnya kemungkinan banyak kendala, akhirnya ya minimal masih adalah di bumi ini perjuangan beliau itu. Ngaten. Nah niki wow nggih, Bapak, kita jangan sampai kita munafik, takut dan sebagainya. Apalagi dasar negara kita itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disepakati di sana di pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Semua orang Indonesia harus beragama, bertuhan. Lalu di pasal 2 ayat 2-nya bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk warga negaranya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Itu dilindungi, maka kita tidak usah takut-takut, Mas Kaji Juno. Nggih, ngaten. Ngaten Bapak Ibu, ini yang saya sangkutkan bahwa Islam itu membahagiakan. Kalau di dalam petunjuk Allah di dalam surat Al-Maidah ayat berapa itu, bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum wa raditu lakum nikmati islami dina, bahwa agama Islam itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi agamamu Muhammad saat itu, supaya tidak ada keraguan. Saat ini ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah berhijrah di Madinah selama 10 tahun. Lalu beliau saat itu akan menjalankan ibadah haji wada, haji terakhir, mendapatkan ayat ini supaya yakin bahwa Islam itu agamaku dan sudah aku tetapkan untukmu Muhammad. Sehingga alhamdulillah kita sebagai umat meyakini agama Islam ini ada pada diri kita adalah merupakan kebahagiaan atau keberuntungan yang sangat besar. Maka kita menerima agama Islam ini, karena kalau Islam sendiri itu dari bahasa etimologi itu berasal dari kata aslamu yuslimu islaman. Itu artinya tunduk patuh, terus bisa sehat, bisa selamat atau bisa bahagia. Dalam menurut bahasa, Islam akan membawa keselamatan, Islam akan membawa kebahagiaan, dan Islam mengajarkan tunduk patuh kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana supaya Islam itu bisa membahagiakan? Nah, kita syaratnya harus melaksanakan amal soleh. Lah, amal solehnya bagaimana? Kita melaksanakan ibadah. Nah, ibadah itu dalam beberapa petunjuk dalam fikih, ibadah itu digolongkan menjadi dua. Ibadah mahdhah, ibadah formal, itu yang menyangkut terkait dengan ibadah pokok. Ketika Nabi Muhammad SAW, saya ini adanya jam pinten nih? Pun adzan dereng Pak? Oh dereng nggih? Belum. Ibadah formal atau ibadah mahdhah itu ketika Nabi Muhammad ketika habis diberikan wahyu diangkat menjadi nabi, kan didatangi, diberikan pelajaran oleh malaikat Jibril dengan 4 pertanyaan. Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Apa itu Islam, iman, ihsan? Yang satu apa itu hari kiamat? Nah, ini bagian dari yang ibadah mahdhah itu adalah yang apa itu Islam. Karena tadi konteksnya Islam yang membahagiakan, Islam yang menyelamatkan. Malaikat ketika itu datang di majelisnya Rasulullah, dalam sebuah hadis itu, dengkul lorone niki dipepetke kalih Nabi Muhammad, dengkulnya malaikat itu. Tapi saat itu orang-orang sahabat itu tidak mengira itu siapa, kok datang-datang menempelkan sukune Nabi Muhammad. Lalu disaksikan oleh beberapa sahabat,
termasuk Abu Hurairah itu ada 60 sahabat di antaranya itu menyampaikan ma Islam ya Rasulullah. Lalu beliau waktu itu tidak langsung menjawab, ditanya lagi ma Islam ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab al Islamu antas hadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumma ramazan wa tahijjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Lalu yang menempel tadi qala sadaqta, betul katamu wahai Rasulullah. Lah sahabat pada ini dalam sebuah riwayat pada tanya wong takok dijawab kok malah bener ke. Lah lalu setelah prosesi 4 percantaan disampaikan, lalu ini malaikat itu hilang atau pergi, terus Nabi menyampaikan bahwa tadi adalah malaikat Jibril memberikan pelajaran kepada kita tentang Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, dan apa itu hari kiamat. Ada 4 hal. Nah, yang terkait dengan ibadah mahdhah minimal kita tadi yang 5 perkara itu. Kita yakin betul, kita tingkatkan keyakinan kita untuk syahadatnya tauhid kita mantapkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk Nabi kita, dan kita menjalankan sholat yang tertib, yang khusyuk dan sebagainya. Terus kita kalau ada kemampuan berzakat, bersedekah, berinfak silahkan. Lalu kita berpuasa pada bulan Ramadan, insya Allah nanti ini sudah bulan Rajab ya. Nanti insya Allah kita bisa ada beberapa, tapi ada yang menyatakan bahwa doa Allahumma barik li fi Rajaba wa Sa'bana wa barikna fi Ramadan, itu ada yang mengatakan itu adalah kurang atau hadis lemah, dhaif. Tapi misalnya itu untuk menyemangati kita juga nggak apa-apa. Ya Allah, berikanlah barokah kepada kami pada bulan Sa'ban ini dan pada bulan Rajab sampai dengan nanti bulan Muharram. Itu ya nggak apa-apa. Artinya kan walaupun toh itu bukan, tapi untuk memberikan semangat kita bahwa kita wis ancang-ancang, muga-muga Gusti Allah memberikan kesempatan kita untuk menjalankan berpuasa atau beribadah pada bulan Ramadan yang akan datang. Ini tadi terus wa tahijjal baiti in istata'a ilaihi sabila, berangkatlah haji apabila ada kemampuan. Sakniki panjenengan mirsani di TV ini ada kenaikan ongkos haji. Akhirnya beberapa polemik, ada yang banyak mengundurkan diri dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa kalau kita sudah niat itu Allah sudah memberikan nilai. Ya, kalau kita sudah ada niat, ada rezeki, niatkanlah untuk mendaftar haji. Masalah engko kelakon apa ora tidak menjadi masalah. Karena kemarin beberapa teman itu ada yang bilang begini, aku umur sakmene wis 50, nek aku daftar haji ora bakal kelakon. Wis mending tak nggo umroh. Lah saya memberikan jawaban, ya silahkan umroh baik mas, tapi umroh itu tidak membatalkan kewajiban. Nek di duit ya niatkan untuk daftar haji, langkah tambah umroh saja itu adalah lebih utama. Karena nek wis meyakini bahwa nanti ora iso berangkat karena aturannya sudah lama 30-an tahun daftar tunggunya, nah ini nanti kan umroh kan belum anu. Tapi kalau sudah diniatkan kan beda. Nah itu. Inilah 5 ketentuan pokok ini yang akan menyelamatkan kita. Sebab apa? Gusti Allah memberikan petunjuk di dalam surat Al-Fusilat, surat ke-41 ayatnya 46 kalau nggak salah itu, man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidzalami lil abid. Bahwa man amila sholihan, sing sapa wonge, siapapun orangnya yang beramal soleh itu fali nafsihi, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Waman asaa maaf idhar. Waman asaa sing sapa wonge orang berbuat maksiat, melanggar ketentuan Allah, ketentuan agama Islam maksudnya, itu adalah fa'alaiha, maka untuk dirinya apa dosanya. Nggih. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid, bahwa
Sesungguhnya Allah tidaklah menzolimi atau apa-apa yang telah kita kerjakan, dan Allah Maha mengetahui. Jadi Gusti Allah niku terserah awake dhewe, kita itu ibaratnya kayak diberi kebebasan. Nek kepengin neng memanfaatkan kebahagiaan silahkan. Kalau tidak ya tidak mengurangi kekuasaan Allah. Nah, maka kami mengajak kepada bapak-bapak ibu-ibu, mumpung awake dhewe ini kita sedipun paling gesang, besok kita lusa nggak tahu keadaan apa, monggo kita tetap beramal tadi dengan menjalankan ibadah mahdoh, ibadah pokok. Ibadah yang satunya adalah ghairu mahdoh, ibadah non formal. Itu termasuk bekerja, mencari ilmu, menolong orang lain, nyekolah ke anak, mencari nafkah, itu adalah ibadah. Ibadah ghairu mahdoh yang sama-sama prinsip ibadah. Allah memberikan petunjuk di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat ke-28 ayatnya 77. Itu saya hafalke sejak saya di SMP. Terus alhamdulillah tak amalke sithik-sithik, kok alhamdulillah yo ada manfaatnya. Karena itu ngendikane Gusti Allah, saya meyakini bahwa wabtagi fima ataqallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang bait pertama, yang kedua bahwa wabtagi fima ataqallah darul akhirah, carilah kebahagiaanmu, bagianmu untuk hidup di akhirat. Ibadah mahdoh minimal. Terus wala tangsa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan melupakan bagianmu hidup di dunia. Ini ibadah ghairu mahdoh, hablum minanas. Artinya keseimbangan, akhiratnya diupayakan, dunia ya diupayakan, sehingga nanti tercipta Islam yang membahagiakan. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita manakala kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makaten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saged kawula aturaken wonten ing pertemuan nika menawi wonten kekiranganipun kawula nyuwun pangapunten nek salah anggen kula matur terkait dengan kutipan-kutipan Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya. Saya insya Allah akan berusaha menukil, saya tidak akan ngarang karena Al-Quran sudah jelas, Al-Hadis sudah jelas. Hanya kita hanya menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Makaten Bapak Ibu, mobil kiranganipun nyuwun pangapunten. Kalau akhiri bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.